I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. Mendingan loncat tuh. Hai. Sekarang kita bersama kelompok. Kasih paham kelompok 8. Fayat Sakwil Abian dengan NIM Airan 122. Nama aku Dimas Aidil, asal aku dari Bandung. NIM Airan aku 152. Halo, aku Trisna Dibowo, NIM aku 130, asal aku Semarang. Halo semua, nama aku Muhammad Rehan Wisnu, asal aku dari Solo, NIM akhiranku 149, terima kasih. Halo semua, aku Rizka Malafasya, asal aku dari Kendal, NIM akhiran aku 139. Hai semuanya, aku Zahrota 123, bye. Halo semuanya, nama aku Emilia Septiana Pascal Ginting. Aku dari Pemetas Siantar, Sumatera Utara dengan NIM 153. Oke teman-teman, jadi kita udah nyampe di Museum Sono Budoyo Yogyakarta. Ini kita lagi diseberangin sama satpamnya. Terus kita sekarang mau beli tiket dulu seharga 10.000 dan kita ada 6 orang beli 60.000. Di sini kita lagi nunggu antri buat masuk ke gedungnya. Nah, di sini udah mulai masuk. Di sini kita udah dipandu sama tour guide yang udah disediain dan ternyata free loh guys. Worth it banget. Terus di sini kita dengerin yuk penjelasan salah satu pendapat sejarah dari tour guide kita. Cuman ada perbedaannya sih di culture-nya. Culture-nya akan sangat berbeda ya Mas. Ya lagi. Jadi omongan jual pada waktu itu memang Tari Bedaya, tari yang berasal dari kerajaan Mataram Islam pada masa pemerintahan Hanyokrokusumo. Tarian sakral yang menyimbolkan kebesaran seorang raja, sehingga hanya dipentaskan dalam acara kebesaran keraton saja. Ditarikan dengan penari ganjil yang melambangkan sebuah keselarasan dengan menggunakan busana adat Jawa dan iringan gamelan, melambangkan warisan budaya luhur Jawa yang memang harus kita lestarikan. Wacinwa atau wayang Cina Jawa merupakan seni pertunjukan tradisional yang lahir dari proses akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa. Wayang ini berkembang di Jawa sebagai hasil interaksi sosial dan budaya sejak masa lalu. Ciri khas Wacinwa terlihat pada bentuk wajah tokoh, busana, serta ornamen yang dipengaruhi oleh budaya Tiongkok atau Cina. Keris lurus atau sering disebut keris yang bilanya tidak berlekuk ini sering dimaknai dengan simbol keteguhan, kejujuran, dan kestabilan batin. Dalam tradisi Jawa, keris lurus biasanya dikaitkan dengan sifat kepemimpinan yang tenang, tegas, dan berwibawa. Banyak keris pusaka raja atau pejabat keraton yang berbentuk lurus karena dianggap mencerminkan sikap bijaksana dan konsisten. Adapun selain keris lurus, di museum ini juga menyimpan keris berlekuk atau luk. Misalnya luk 3, luk 5, luk 7, luk 9, dan seterusnya. Ruang wayang. Ruangan yang berbentuk panjang ini dipenuhi dengan beragam wayang. Dimulai dari wayang Kisah Ramayana, wayang Gedong Solo, wayang Sadat, wayang Wahyu, wayang Klitik, dan wayang Kancil. Sejarah kain batik Brangtangmangu dinamakan dengan mitoni. Mitoni merupakan fase prenatal menuju kelahiran. Masyarakat Jawa kerap menyebut tradisi mitoni dengan istilah tangkaban. Tangkaban dalam tradisi Jawa dilakukan pada kehamilan pertama dari calon ibu ketika usia kehamilan memasuki 7 bulan. Nah,
Nah, kalau ini pasren namanya. Pada zaman dahulu, ini memiliki fungsi utama sebagai ruangan sakral dalam rumah tradisional Jawa yang diperuntukkan untuk Dewi Sri atau Dewi Kesuburan dan Padi. Jadi ini bukan tempat tidur untuk tidur manusia ya teman-teman, tetapi ini tempat tidur untuk Dewi Sri, atau tempat ini biasa digunakan untuk beribadah para orang zaman dahulu pada zaman Hindu-Buddha untuk meminta kesuburan bagi tanaman-tanaman mereka kepada Dewi Sri. Arca menhir berkaitan dengan konsep pemujaan terhadap arwah leluhur. Konsep semacam ini berkembang saat manusia mulai hidup menetap dan mengenal pertanian. Tujuan dari pemujaan leluhur sebagai penghormatan terhadap para nenek moyang sebagai salah satu kekuatan yang memengaruhi kehidupan manusia. Sebutan arca menhir digunakan pada arca yang berbentuk menyerupai menhir namun memiliki karakter berbentuk wajah manusia. Halo friends, sekarang kita dari kelompok Rehan Gans setelah memutari Seno Budaya ini selama Museum Seno Budaya selama kurang lebih 1,5-2 jam. Sekarang kita berada di penghujung acara. Kita interview kawan-kawan kita yang sedang membatik ya guys. Selamat siang Mbak. Selamat siang. Dengan Mbak siapa? Zahrota. Kita Zahrota dan Bariska. Dan di sana ada kelompok lain, Amanda. Gimana Mbak perasaannya membatik? Ini pertama kali atau udah pernah sebelumnya? Pertama kali ya. Pertama kali. Bisa dilihat dari hasilnya. Gimana? Sulit atau enggak? Gampang sih. Ternyata gampang. Kalau Mbak Rizka pertama kali atau enggak? Pertama kali. Pertama kali. Iya. Mbak Amanda juga pertama kali. Iya. Oh, baik pertama kali semua. Feel-nya gimana nih membatik ini? Rating dari 1 out of 10 tuh berapa? 5 kali ya. 5 guys. Tapi membatik ini adalah salah satu wujud cinta kita kepada negara atau sikap bela negara, yang dimana melestarikan budaya gitu. Apakah Anda emang senang melestarikan budaya seperti ini? Iya betul. Pastinya. Pasti. Oke guys, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Salam bela negara semuanya ya. Salam bela negara. Salam. Sekian vlog kita hari ini. Semoga bermanfaat. Salam bela negara. Salam. Dadah. Bye.